Kali ini aku mau mereview film dengan judul My Little Monster. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Mizutani Shizuku. Ia memandang foto di masa mudanya. Saat itu, ia menjadikan belajar adalah segalanya. Tidak perlu teman, apalagi cinta. Namun tanpa disadari, ia telah dikelilingi banyak teman. Pusat dari semua hal itu adalah Haru Yoshida. Hari pertama menjadi siswa baru, Haru Yoshida sudah mengajar beberapa orang siswa di sekolahnya. Haru duduk di bangku sebelah Shizuku. Namun, sejak perkelahian itu, ia tidak pernah datang ke sekolah lagi. Sehingga, guru menitipkan buku-buku ke Shizuku untuk diberikan ke Haru. Lalu, Shizuku mengantarkannya ke tempat tinggal Haru. Ia menyerahkan buku itu lalu segera pamit pergi. Saat berjalan pulang, Haru menangkapnya hingga terjatuh. Haru mengira bahwa Shizuku adalah orang utusan sekolah untuk menyuruhnya berangkat sekolah. Akan tetapi, Shizuku mengungkapkan dirinya hanyalah disuruh memberi buku catatan saja. Mendengar penjelasan itu, Haru kini menganggap Shizuku adalah temannya. Itulah awal pertemuan Shizuku dengan si monster yang duduk di sebelahnya. Besoknya sepulang sekolah, Shizuku ditarik oleh Haru. Haru terlihat senang bisa merasakan nongkrong sepulang sekolah. Tiba-tiba, 3 orang teman Haru datang meminjam uang kepadanya. Sebelumnya mereka sudah meminjam, tapi kini pinjam lagi. Mereka beralasan Haru merupakan temannya. Hingga akhirnya Haru meminjamkan uangnya lagi. Melihat itu, Shizuku mengungkapkan kalau Haru ingin memiliki teman, kenapa tidak ke sekolah saja? Namun Haru menolak ke sekolah karena orang-orang di sana seperti takut kepadanya. Lalu Shizuku memberitahunya bahwa teman sungguhan tidak akan memeras uang temannya. Menurut Shizuku, lebih baik tidak memiliki teman seperti mereka. Haru yang kesal dengan perkataan Shizuku lalu menyiram kepalanya dengan minuman. Tak diam saja, Shizuku pun membalasnya. Lalu Haru pun mengejarnya. Saat di kelas, ada siswa bernama Sasayan yang kagum pada Shizuku karena telah berani menyiram Haru. Shizuku tidak kenal dengan Sasayan, padahal keduanya sekelas. Sasayan bercerita, dulu dirinya dan Haru sekolah di SMP yang sama. Saat itu ada siswa yang dibully. Dirinya ingin menolong tapi tidak berani. Lalu muncullah Haru yang berkelahi dengan para pembuli itu. Sejak itu ia berhenti sekolah. Itulah mengapa Sasayan ingin Haru kembali masuk ke sekolah lagi. Tiba-tiba muncul si guru yang kembali meminta bantuan Shizuku untuk mengantarkan buku-buku untuk Haru. Saat Shizuku mengantarkan buku itu, ia menyampaikan pada sepupunya kalau Haru terus membolos, maka nanti akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu sepupunya itu menawari Shizuku bermain baseball. Saat memukul bola, Shizuku tiba-tiba teringat bahwa dirinya melihat perkelahian Haru saat di sekolah. Ia baru menyadari ternyata Haru menghajar siswa di sekolahnya karena ia ingin menolong siswa yang dibully. Tak disangka, teman-teman Haru datang ke tempat bermain itu. Mereka membicarakan Haru yang tidak berguna karena sudah tidak memberi uang lagi. Mereka menganggap Haru adalah mesin uang. Mendengar itu, Shizuku menghampiri ketiga orang itu untuk mengatakan agar lebih tulus menjadi teman Haru. Lalu, seorang dari mereka memegang kepala Shizuku. Tiba-tiba, Haru muncul dan langsung mengancam teman-temannya itu hingga terangkat ke atas. Kemudian, Haru mengikuti Shizuku yang pulang ke rumah. Shizuku tampak bingung melihat Haru yang menangis. Ia menanyakan apakah menyakitkan tidak bisa berteman dengan teman-temannya tadi. Haru mengelak. Dia kini menangis karena merasa senang. Lalu Shizuku menghampiri dan mengusap kepalanya. Ia berusaha menenangkan bahwa tidak apa-apa, sebab sebentar lagi Haru pasti akan dikelilingi banyak orang. Sambil menangis, Haru berkata bahwa ia akan berangkat ke sekolah selama masih ada Shizuku. Tak
Tak disangka, Haru mendekatkan wajahnya ke Shizuku dan ia mengungkapkan bahwa dirinya sepertinya menyukai Shizuku. Keesokan harinya, Haru benar-benar datang ke sekolah. Ia telah menunggu Shizuku di depan gerbang. Karena sudah lama tidak berangkat, ia tampak ketakutan dan bersembunyi di belakang badan Shizuku. Di keramaian, Haru menggeram seperti monster hingga orang-orang menjadi ketakutan. Namun, semua orang tampak heran karena Shizuku seperti dapat menjinakkan Haru. Haru selalu ingin dekat dengan Shizuku, bahkan sampai-sampai mengikutinya ke toilet perempuan. Haru ingin mengajak Shizuku menemaninya makan di suatu tempat. Tetapi Shizuku tidak mau sebab baginya belajar adalah hal yang terpenting. Haru terus memohon. Lalu Shizuku pun mengungkapkan bahwa sebentar lagi akan UTS. Dirinya tidak ingin kalah nilainya dari siapapun. Tiba-tiba muncullah seorang siswa bernama Natsume. Ia ingin meminta bantuan belajar ke Shizuku sebab selama ini nilainya jelek. Namun Shizuku menolak sebab ia merasa itu bukanlah urusannya. Natsume terus membujuk dengan menunjukkan bahwa ia memiliki teman banyak di sosial media. Tetapi ia tidak mengenal mereka. Hanya ada satu teman berharga yang mengajaknya datang ke suatu pertemuan. Kemudian Haru pun tertarik. Ia menawarkan diri untuk membantu Natsume belajar. Tetapi syaratnya Natsume harus mengajaknya juga mengikuti pertemuan itu. Sementara itu Shizuku terus berjalan pergi. Ia berpikir bahwa belajar itu lebih penting daripada teman. Menjadi yang terbaik akan membuat usaha terasa tidak sia-sia. Tibalah di hari pengumuman nilai. Natsume tampak sangat senang karena berhasil mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari biasanya. Sementara itu, Shizuku tampak syok melihat hasil di papan pengumuman. Natsume memuji Shizuku yang berhasil meraih peringkat kedua. Tetapi Shizuku segera bergegas pergi. Ternyata peringkat 1 diraih oleh Haru. Semenjak itu, Shizuku menganggap Haru sebagai musuh saingannya dalam hal pelajaran. Tak disangka, di hari yang sama, Haru membawa ayam masuk ke dalam kelas. Ia menemukan ayam itu di jalan, lalu ingin merawatnya bersama dengan Shizuku. Setelah itu, Natsume membuat gambar desain kandang ayam. Lalu, Haru mengajak Shizuku untuk berbelanja peralatan membuat kandang. Tak sengaja, Shizuku menabrakkan troli ke seorang siswa bernama Yamaken. Ternyata, Yamaken sedang bersama dengan 3 orang teman palsu waktu itu. Kemudian, muncullah Haru yang datang untuk melindungi Shizuku. Lalu Yamaken berusaha menenangkan Haru dengan mengatakan kalau teman-temannya itu ingin meminta maaf ke Haru. Di tempat membuat kandang ayam, Yamaken menceritakan pada Shizuku bahwa dirinya dulu adalah teman SD-nya Haru. Dulu kakaknya Haru selalu muncul kalau Haru sedang diganggu. Shizuku baru mengetahui kalau Haru ternyata memiliki kakak. Singkat cerita, kandang ayam pun jadi dan semua orang bergembira. Malamnya, Haru mengantarkan Shizuku pulang sampai ke rumahnya. Tiba-tiba, sepupunya memberitahunya kalau kakaknya yang bernama Suzan datang ke rumah. Karena itu, Haru tidak mau pulang. Ia selalu menghindari bertemu dengan kakaknya. Haru pun izin menginap di rumah Shizuku. Di situ, Haru sangat menikmati makan malam masakan dari Shizuku. Tiba-tiba ia menanyakan di mana keberadaan ibunya. Lalu Shizuku pun menjawab kalau ibunya bekerja. Ayahnya bercerita kalau dirinya sudah 6 kali gagal dalam usaha, sehingga si ibu memutuskan untuk bekerja. Ayahnya berpikir itulah sebabnya Shizuku dan adiknya saat ini tampak sedikit kesepian. Saat Shizuku akan belajar, Haru menanyakan mengapa Shizuku terus-menerus belajar. Shizuku pun bercerita kalau dulu ia pernah berjanji pada ibunya untuk pergi menangkap ikan di festival kembang api. Tetapi ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sejak itu, Shizuku takut dikhianati oleh harapannya sendiri. Namun, belajar tidak pernah mengkhianatinya, hingga membuatnya terus belajar. Baru pertama kali Shizuku membicarakan tentang itu kepada orang lain. Keesokan harinya, Haru pulang ke rumahnya. Melihat sebuah bolpen, ia teringat akan ibunya yang mengusap-usap kepalanya, lalu memeluknya. Saat itu, ibunya membawa bolpen di sakunya. Hal itu sama seperti yang dilakukan Shizuku padanya. Di hari libur musim panas, Haru mengikuti acara senam.
Lalu, saat sedang menikmati es krim, Haru terkejut melihat rok yang dipakai penjual sama persis dengan milik Shizuku. Ia menggoyangkan tangan Shizuku sampai es krimnya tumpah ke tangan. Haru pun membersihkannya dengan mulutnya. Lalu Shizuku pun menyiramnya dengan air es itu. Suatu malam, Shizuku bertemu dengan Yuzan, kakak dari Haru. Yuzan berterima kasih kepada Shizuku karena menjaga adiknya. Yuzan pun menceritakan kalau Haru saat ini tinggal di rumah sepupunya. Dulu, ia diusir oleh ayahnya karena ia anak yang bermasalah. Karena kini Haru sudah mau berangkat sekolah lagi, ayahnya ingin agar Haru kembali ke rumah. Tak disangka, tiba-tiba muncullah Haru yang melompat untuk melindungi Shizuku. Haru mengatakan kalau ia tidak ingin kembali ke rumah ayahnya. Ia pun segera mengajak Shizuku pergi. Malam itu, Shizuku berusaha menyarankan agar Haru mau menemui kakaknya untuk berbicara dengan baik-baik. Akan tetapi, Haru membentaknya dengan mengatakan kalau dirinya tidak ingin membahas itu. Kemudian, Shizuku mulai berpikir mengapa dirinya terlalu mencemaskan Haru. Shizuku tidak ingin terpengaruh dengan orang lain. Yang terpenting adalah belajar untuk masa depan yang baik. Keesokan harinya, Shizuku mulai mengabaikan Haru. Hari itu, para siswa sedang membuat dekorasi festival. Haru menghampiri ketua acara festival dan memujinya sebagai ketua yang baik. Si ketua pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Oshima. Di kejauhan, Shizuku memperhatikan keduanya yang sedang mengobrol. Kini tibalah di hari festival. Semua orang tampak mengenakan kostumnya masing-masing. Haru memakai kostum Dracula yang menyamar sebagai ayam. Ia pun berusaha mengagetkan Shizuku dan Natsume, tetapi Shizuku justru malah pergi. Di tempat lain, Shizuku curhat kepada Natsume kalau dirinya merasa bodoh sudah terpengaruhi oleh Haru. Natsume pun mengira bahwa Shizuku sedang membicarakan tentang cinta. Natsume berkata kalau Haru menganggap Shizuku orang yang istimewa. Namun Shizuku berpikir bahwa Haru begitu karena dia hanya tidak ingin sendirian saja. Natsume pun kembali mengungkapkan kalau wajar saja jika seseorang tidak ingin sendirian dan wajar jika menganggap orang yang paling dekat sebagai orang yang istimewa. Mendengar itu, Shizuku langsung pergi meninggalkan Natsume. Shizuku pun bertemu dengan Yamaken. Shizuku bercerita kalau dirinya sudah lama tidak bicara dengan Haru. Ia merasa sesak tiap kali bersamanya. Hal itu membuat Shizuku tidak fokus belajar. Maka, ia selalu menjauhi Haru untuk saat ini. Yamaken yang sok tahu berkata kalau perasaan itu muncul karena Shizuku menaruh harapan pada Haru, tetapi tidak dibalas oleh Haru. Shizuku pun mengelak. Selama ini dirinya terbiasa sendiri tanpa merasa kesepian. Lalu Yamaken kembali berkata kalau Shizuku kesepian karena bersama dengan Haru. Shizuku pun mengungkapkan bahwa saat dirinya sedang bersama Yamaken, pikirannya terasa lebih lega. Sementara itu, Haru tampak cemberut melihat Shizuku dan Yamaken yang sedang mengobrol. Shizuku meminta maaf ke Natsume karena tadi mengatakan hal keras padanya. Natsume mengungkapkan kalau semua ada kaitannya dengan dirinya, sebab Shizuku dan Haru adalah temannya. Natsume pun memeluk Shizuku. Malamnya, Haru ikut menari di tengah lapangan. Tetapi, ia tidak fokus karena terus melihat ke arah Shizuku. Hingga ia melihat Yamaken yang membisikkan sesuatu ke Shizuku. Ia pun berlari dan menanyakan apakah Yamaken menyukai Shizuku. Yamaken pun mengiyakannya. Di waktu yang lain, saat malam Natal, Natsume mengungkapkan perasaan sukanya ke Michan, yaitu sepupunya Haru. Tetapi Michan malah terkejut, hingga membuat Natsume segera pamit pergi. Di hari lain, Natsume pun menceritakan hal itu ke Shizuku. Lalu Natsume menceritakan juga kalau dulu pernah dikucilkan oleh teman akrabnya. Sejak saat itu, ia merasa sangat kesepian. Mendengar itu, Shizuku mengungkapkan kalau masa lalu adalah masa lalu. Jangan biarkan hal itu membelenggu. Saat sedang sendiri, Shizuku kembali berpikir bahwa ia takut kalau ada yang tidak bisa diraih dengan usaha. Ia merasa tidak yakin bisa kuat menahan rasa sakit karenanya.
Bulan pun berlalu, di hari Valentine sekaligus hari ulang tahun Shizuku, Haru bertemu dengan Oshima. Saat itu, Oshima akan memberi kado Valentine ke Haru. Akan tetapi, Haru malah menanyakan tentang ide kado ulang tahun untuk Shizuku. Shizuku no tanjoubi presento. Mau nani kattara ii no ka zenzen wakannaku te sa. Karena dirinya bingung mau membelikan kado apa. Oshima meminta Haru untuk membayangkan suatu hal yang bisa membahagiakannya. Lalu ia membayangkan Shizuku bahagia saat menerima kado itu. Oshima yang kecewa pun segera pergi dan tidak jadi memberikan kado itu. Saat hari ulang tahun Shizuku, ibunya menelepon kalau kembali tidak bisa hadir. Sementara itu, Natsume kembali mengungkapkan keseriusannya kalau ia sangat menyukai Michan. Michan pun menolak halus dengan berkata bahwa Natsume sudah ada di hatinya. Tetapi untuk lebih dari itu, Michan merasa sedikit merepotkan. Di rumah, Shizuku mendekor acaranya sendiri, memasak sendiri, dan membuat kuenya sendiri. Adiknya memberi kado beberapa jenis buku untuknya. Saat Shizuku ke kamar untuk mengambil hadiah untuk ayah dan adiknya, tiba-tiba muncul Haru yang menyusup ke rumahnya. Keduanya tampak sama-sama kaget. Sebenarnya, Haru hanya ingin menyelinap untuk menaruh kado di meja, tetapi malah terlanjur ketahuan. Haru memberikan kado yang isinya adalah pulpen. Pulpen itu sama persis dengan milik ibunya Haru. Setelah itu, Haru pun diajak ikut masuk di acara pesta ulang tahunnya itu dan mengisi kursi kosong yang seharusnya untuk ibunya. Seusai pesta, Haru meminta Shizuku untuk menelepon ibunya. Awalnya ia sangat ketakutan karena bisa saja malah mengganggu. Akan tetapi, ternyata ibunya mau berbicara padanya walau harus menunggu 1 jam kemudian. Shizuku sangat bahagia menerima respon ibunya itu. Saat Haru akan pulang, Shizuku tiba-tiba menarik bajunya dan mengungkapkan kalau ia menyukai Haru. Haru ga suki. Haru ga suki. Wakatta? Wakatta. Haru tampak kaget dengan ungkapan perasaan yang tiba-tiba itu. Shizuku pun kembali masuk ke rumah. Mulai hari itu, dunia Shizuku berubah karena adanya Haru. Setelah kenaikan kelas, Shizuku dan Haru tidak lagi satu kelas, tapi hal itu tidak masalah. Keduanya masih bisa bermesraan karena masih satu sekolah. Saat bermain bersama dengan teman-teman yang lain, Michan mengabadikan momen dengan jepretan fotonya. Di sebuah ruangan di sekolah, Shizuku membangunkan Haru yang tertidur pulas. Saat Shizuku mengusap rambut Haru, tiba-tiba Haru menciumnya. Di waktu yang sama, ada seorang guru yang datang. Lalu guru itu bertanya tentang Haru yang berencana tidak lanjut kuliah. Mendengar itu, Shizuku pun bertanya ke Haru, kalau tidak kuliah, maka apa yang akan dilakukan? Haru menjawab, dirinya ingin menangkap ikan tuna karena tidak ingin terus merepotkan Michan. Hal itu pun diceritakan Shizuku ke Michan. Michan menjelaskan bahwa keluarga Haru rumit. Orang tuanya sudah bercerai. Tinggal dengan ayahnya pun juga banyak masalah. Hingga Haru kabur dan tinggal bersama Michan. Saat Haru sedang menyiram tanaman, tiba-tiba datanglah Yuzan yang kembali memintanya untuk pulang di hari ulang tahun Yuzan. Kali ini Yuzan memohonnya dengan sangat, bahkan ia sampai membungkuk, sebab hari itu adalah hari penting baginya. Shizuku yang ada di sana membujuk Haru agar mau pulang. Akhirnya Haru pun mengiyakan, tetapi meminta setelah itu jangan menghancurkan dunianya lagi. Hari pesta itu pun tiba. Haru datang bersama dengan Shizuku. Shizuku dipakaikan baju dengan riasan yang cantik hingga membuat Haru terhipnotis karenanya. Di acara pesta itu banyak tamu undangan yang hadir. Shizuku memberi hadiah kepada Yuzan. Akan tetapi, Yuzan bahkan sampai lupa kalau itu acara ulang tahunnya. Yuzan bercerita, sejak kecil ayahnya sangat membanggakan kecerdasannya Haru, hingga membuatnya merasa disisihkan. Saat itu, Yuzan sampai berpikir, andai saja adiknya itu tidak ada. Namun kini, Yuzan akan mendukung adiknya itu. Tak disangka, malam itu ayahnya mengumumkan pada seluruh tamu bahwa perusahaannya akan diteruskan oleh Haru, anak bungsunya. Mendengar itu, Haru sangat marah dan melarikan diri dari tempat itu bersama dengan Shizuku. Saat berhenti sejenak, Shizuku meminta Haru kembali ke acara itu. Haru pun mengelak dan menarik tangannya untuk mengajak mencari makan.
Tetapi Shizuku melepaskan tangannya. Shizuku mengungkapkan bahwa ia sebelumnya merasa kalau ia dan Haru memiliki harapan yang sama mengejar hal yang kurang. Tetapi ternyata Haru sudah memiliki semua hal, malah melepaskannya begitu saja. Shizuku menganggap Haru tidak memahami perasaannya yang iri. Begitupun Haru, ia merasa tidak dipahami oleh Shizuku. Ia membentak dan menganggap kalau semua orang sama busuknya. Ia pun berlari pergi. Keesokan harinya, Shizuku ingin meminta maaf kepada Haru di sekolah. Akan tetapi, ia tidak datang ke sekolah lagi. Ia berusaha mencari ke berbagai tempat yang biasanya, tetapi juga tidak ada. Sementara itu, Natsume membantu Michan untuk menyebarkan berita orang hilang. Namun, ia sangat sedih karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Sasayan pun berusaha menenangkannya. Kini tibalah di hari kelulusan. Semua orang tampak berbahagia. Mereka pun mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Tiba-tiba, si guru kembali meminta tolong kepada Shizuku untuk membawakan kardus barang-barang milik Haru. Saat membawanya menuruni tangga, kardus itu terjatuh hingga isinya berserakan. Melihat barang-barang itu mengingatkannya kepada kenangannya bersama dengan Haru. Shizuku pun menangis, ia sangat merindukan Haru. Di gerbang sekolah, Shizuku bertemu dengan Yamaken. Yamaken mengungkapkan bahwa ia menyukai Shizuku. Lalu Shizuku pun mengaku bahwa saat bersama Yamaken, ia bisa menjadi dirinya seperti biasa. Sedangkan saat bersama dengan Haru, ia lelah jiwa dan raga. Tetapi ia merasa senang dengan itu, bahkan membayangkannya saat ini saja membuatnya senang. Shizuku pun menolak dengan halus perasaan suka Yamaken. Tetapi Yamaken malah memeluknya dan berkata agar jangan menyesal. Shizuku mengantarkan barang-barang itu ke rumah Michan. Michan menyuruhnya untuk bermain bisbol untuk terakhir kalinya. Saat bermain, ia memukul hingga bola pukulannya mengenai tanda home run. Setelah itu, muncul suara bahwa ia berhak mendapatkan hadiah. Di belakang jaring-jaring, muncul Haru yang membawa hadiah ikan. Shizuku kesal karena Haru selalu muncul dengan tiba-tiba. Namun ia juga sangat senang, sampai bingung harus bagaimana. Lalu Haru pun menceritakan bahwa ia pergi ke Teluk Meksiko mengendarai kapal. Ia berpikir untuk tidak perlu kembali lagi. Hingga akhirnya ia tersadar itu hanya mimpi. Saat bangun, ia tak sengaja menyebut nama Shizuku. Haru mengungkapkan bahwa perkataan Shizuku saat pertama kali memeluknya dulu banyak memberi harapan bagi hidupnya. 今に春の周りはたくさんの人で溢れるから。 Perkataan itulah yang membawa Haru kembali ke tempatnya saat ini. Shizuku telah berusaha meraih apapun, tetapi kini ia tidak membutuhkannya. Ia hanya merindukan Haru. Ia pun melompat dan mencium Haru, si monster yang juga pujaan hatinya.